Live. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke channel Open Biblika. Di channel ini kita akan bicara tentang banyak hal dan kita bicara basically tentang dunia bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bisnis di dunia digital. Dan pada hari ini kita juga ada satu tamu yang namanya Sisi dari Melon Branding, di mana beliau adalah praktisi dari dunia digital. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton dan baru join, jangan lupa untuk bergabung dengan Telegram kami, grup Telegram di Pengusaha Kristen dan di Karyawan Kristen untuk mendapatkan tips dan trik tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha atau karyawan yang baik lah. Nah, dengan tidak berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Sisi untuk menjelaskan tentang bisnis di dunia digital. Pasti nggak gampang, pasti banyak tantangan, tetapi di masa seperti ini kita tidak mungkin hindarin bahwa tanpa dunia digital maka bisnis kita akan bisa ketinggalan zaman. Oke, silahkan Bu Sisi. Ya, halo. Aku share dulu ya screen-nya ya. Ya. Sudah? Dah. Sebentar ya. Oh. Silahkan. Oke, jadi kita hari ini kan mau bahas bisnis di era digital. Nah, sebelumnya kenalin dulu. Aku Priscilia Karista, biasanya dipanggil Sisi, yang tadi kayak Koan sudah bilang. Nah, aku founder dari Melon Branding Agency, di mana aku pegang bagian sosial media spesialisnya di sana. Nah, kira-kira kapan sih bisnis era digital itu dimulai? Bisnis era digital itu dimulai saat internet sudah ditemukan. Nah, kapan sih itu ya? Di tahun 1996. Nah, kalian ingat gak sih pertama kali kalian punya smartphone, khususnya BlackBerry nih? Dulu kan pas lagi ada baru-baru BlackBerry ini, muncul ada kayak grup-grup jualan gitu ya, terus kadang ada Pintrain yang isinya tuh online shop semua. Dan di saat itu, kita di Indonesia ini baru mulai mengenal yang namanya online shop. Nah, kita kayak beli di online shop itu tuh kayak biar surprise gitu, karena kita selama ini kalau belanja lihat barangnya, tapi kalau misalnya di online kita kayak lihat foto aja gitu, terus iseng-iseng beli nih, kira-kira nyampenya sesuai nggak sih sama yang kita harapin gitu kan. Nah, setelah dari BlackBerry pindahlah ke Android. Mungkin kita punya WA, kita tanya-tanya, dan didukung juga sama media sosial yang muncul saat itu juga, seperti Facebook, Instagram, dan sebenarnya kayak kita cuci mata aja di sana. Kita ngelihat sesuatu yang digital, nggak ada barangnya, nggak ada barang fisiknya, kita juga nggak tahu nih kita ditipu atau enggak. Dan kita ngerasa seru ya punya usaha yang bisa kesannya tanpa modal ini gitu. Nah, di sekarang ini justru yang sekarang lagi hype banget itu marketplace, di mana kita dimudahkan sekali dengan adanya marketplace, kita merasa lebih aman karena bisa jualan tanpa punya stok, tapi kalian bisa setelah transaksi baru dibayarkan gitu ke penjualnya. Jadi kita merasa transaksi itu aman. Nah, kita lanjut dulu. Apa sih yang ngebedain bisnis konvensional sama bisnis digital? Nah, kalau di kiri aku pakai ilustrasi warteg yang konvensional, yang emang ada mbak-mbaknya masak nih, ya kan? Terus banyak makanannya di etalasenya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini? Yang satu, walaupun mereka bisnisnya contohnya warung atau warteg, modalnya aja tuh tetap lebih besar gitu dibandingkan kalau bisnis digital. Kenapa? Karena dia harus punya tempat, kalau yang nggak punya tempat ya harus sewa tempat. Kalian juga mesti beli tuh etalasenya, penggorengannya, punya kulkasnya, dan itu modal kan juga nggak sedikit, walaupun itu bisnis kecil-kecilan. Dua, kalian harus punya tempat atau lokasi yang strategis.
yang memang membuat orang tuh gampang lewat-lewat di depannya, jadi penasaran terus akhirnya masuk. Atau yang membuat orang tuh window shopping lah dulu, baru tertarik untuk masuk. Ketiga, kalian harus punya produknya dulu, karena kalau kalian bisnis konvensional tidak punya produk, apa yang mereka harapkan gitu. Kayak kita aja deh misalnya datang ke contoh nih minimarket yang semuanya lengkap gitu, mau cari apa aja ada. Nah tapi giliran kita ke minimarket sebelah, tau-taunya kok stoknya banyak yang kosong, itu kan juga kita nggak tertarik. Yang keempat, peralatan dan perlengkapan yang banyak, tadi aku udah bilang juga. Yang kelima itu kita harus face to face dengan pembeli. Nah ini kalau di zaman sekarang ini lagi susah ya face to face dengan pembeli. Kadang masih banyak orang juga yang takut gitu untuk keluar rumah. Walaupun sekarang juga masih udah banyak sih yang udah jalan-jalan gitu ya. Nah tapi kalau dengan adanya face to face dengan pembeli, kelebihannya adalah orang tuh jadi lebih cepat percaya dengan toko kita gitu, karena mereka lihat sendiri bahannya enak dipegang atau enggak, atau kualitasnya gimana, mereka lihat gitu. Sedangkan kalau di bisnis digital, kalian tuh nggak perlu punya modal yang terlalu besar, karena semuanya kita bisa, contohnya minim stok nggak apa-apa, orang juga nggak tahu. Terus kalian mungkin nggak punya barang fisiknya, kalian hanya dropship atau ngambil dari orang lagi, dari suppliernya, itu juga bisa. Kalian bisa kerja di mana aja dan kapan aja, gitu. Yang penting kalian punya handphone, smartphone, atau laptop, itu bisa dijalanin di mana aja dan kapan aja selama itu ada internet. Yang ketiga, nggak perlu stok produk yang banyak, yang tadi ya. Terus 4, tidak perlu tatap muka dengan pembeli. Nah ini cocok banget di zaman sekarang. Terus juga dengan adanya pandemi kayak gini, orang juga ngerasa ternyata nyaman juga ya tinggal diem di rumah, terus barang nyampe, beli makan langsung nyampe gitu. Yang kelima, perlu upaya untuk menciptakan traffic dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Kalau misalkan tadi kita karena udah ngeliat langsung nih penjualnya, dan nggak mungkin ditipu juga kan karena udah tatap muka gitu, kecuali barang-barang mahal terus dia bilangnya ori gitu kan. Nah kalau misalnya ini kan dia nggak kelihatan nih, kayak tokonya juga digital, barangnya digital. Terus kita harus punya daya tarik tersendiri agar trafficnya itu datang ke toko kita. Dan kita bisa menciptakan kepercayaan terhadap pelanggan. Gimana sih caranya? Biasanya tuh kayak ngumpulin testimoni, atau kalau misalnya jasa, misalnya kayak success story, portfolio yang banyak, kayak gitu sih. Lalu kalau gitu, mana sih yang terbaik dari bisnis konvensional, digital, atau gimana nih keduanya? Ya kalau misalkan menurut aku sih ya, itu justru gabungin aja keduanya. Karena kan dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah kalau misalkan bisnis konvensional, kalian tuh punya barang bukti gitu. Kalian punya kayak kalau dulu ya, zaman-zamannya Melon nih masih nggak punya kantor fisik gitu. Kan awalnya online dulu deh, namanya anak muda biasanya kan gitu. Yang penting jalan dulu, terus yang penting pas meeting nih, yakin gitu udah kelihatan profesional. Tapi pas ditanyain, kantornya di mana gitu. Kan kita nggak mungkin dong kayak bilang, oh di rumah gitu. Kayak nggak enak. Apalagi yang kita meeting-meeting ini kan udah yang agak berumur gitu ya, kayak udah lebih tua daripada kita. Kadang mereka tuh ngerasa khawatir kalau misalnya nih anak gak punya kantor gitu. Nah, dari situ kita belajar. Kita akhirnya punya kantor fisik, dan kita tuh karena jasa, kita nggak perlu yang orang lalu lalang gitu di depannya. Jadi kita secara branding, secara pemasaran, kita akan tetap lewat digital, tapi punya house, maksudnya kayak kantornya itu ada kantor fisik. Sama ini kayak Wowtek, tadi kan kita ada foto kiri dan kanan ya di atas nih. Kiri bisnis konvensionalnya ada wartegnya, beneran ada tempat duduknya. Sedangkan yang kanan warteg digital, di mana
nasi kotak yang makanannya makanan warteg, tapi bener-bener transaksinya by online aja. Ketika udah pesan, udah transaksi, dikirimin lah makanannya. Nah, kalau yang ini, bisnis konvensional plus bisnis digital digabungin. Wowtek ini, mungkin kalian pernah dengar ya, yang CEO-nya dan foundernya dari Sour Sally. Ini yang punyanya Wowtek ini. Wowtek ini tuh menggabungkan gimana ya? Mereka makanan Indonesia yang ada di warteg dibikin jadi kekinian, dibikin jadi hype, dan pemasarannya lewat digital. Nah, kalau bisnis digital itu kayak gimana sih platform yang digunakannya? Biasanya ada di Instagram, Facebook, sosial media nih semuanya, sama Google melalui website dan SEO. Kalau Wowtek ini ya, kita balik lagi dengan studi kasus yang Wowtek ini, dia tuh lewat sosial media, tapi dia nggak pernah tulis alamatnya. Kenapa? Walaupun dia beneran ada alamatnya di mana gitu ya, dia nggak tulis alamatnya karena dia banyak ghost kitchen-nya juga. Dia beberapa tempat memang ada warteg-warteg konvensionalnya, tapi yang dibikin desainnya lebih kekinian. Tapi banyak ghost kitchen di mana hanya ada GoFood dan GrabFood-nya. Dan gimana sih cara pemasaran dia untuk dikenal oleh banyak orang? Yaitu dengan cara dia bikinin artikel-artikel di website yang bekerja sama dengan kayak Travel Kompas atau ini nih Waralabaku dan lain-lain ya. Dia tuh bikin iklannya dengan bikin artikel yang soft selling gitu. Kesannya kayak tertarik bisnis nih warteg, tapi modern nih gini. Nah, itu yang soft selling, dimana sekarang kalau jualan itu, apalagi di digital khususnya, janganlah jualan terus, jangan cuma promo-promo doang, tapi kita harus punya soft selling konten di mana kita bisa ngejual secara tidak langsung ke mereka. Lalu, apa sih yang perlu kamu ketahuin sebelum masuk ke dunia digital? Ini sih yang perlu ditekanin. Kalau kalian effortnya juga rendah, pasti hasilnya pun juga rendah. Jadi bukan berarti kalian masuk ke digital itu semuanya jadi serba instan dan serba cepat gitu, enggak. Karena kalau di konvensional aja kalian perlu effort kayak bagi-bagi brosur lah, pasang spanduk lah, atau kasih tahu ke temen nih gitu. Nah, begitu juga di online. Jangan berharap saat kalian ngepost, asal ngepost tanpa perhitungkan waktunya, kapannya, kontennya seperti apa, atau asal-asalan nyomotnya, dan itu berkembang, nggak kayak gitu. Karena sesuatu yang kita minim effortnya dan nggak dipikirkan terlebih dahulu, pastinya hasilnya juga lebih rendah. Kalau kalian mau, kan jadi kalau di digital itu ada dua ya, ada yang organik sama yang berbayar. Kalau organik, kalian bisa sukses dengan cara organik kok, tapi kalian harus punya attention yang lebih tinggi, kalian harus put effort yang lebih tinggi dibandingkan orang yang menggunakan cara berbayar. Lalu, kalau misalnya bisnis digital, itu kita tekankan tidak gratis. Kenapa? Satu, kalian tetap harus punya kayak internet, sumber internet, kalian harus punya smartphone atau laptop, kalian juga memang modalnya lebih rendah, betul, tapi kalian juga harus mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, kalian harus berpikir kreatif gitu. Harus paham dan kenali target market Anda juga. Jadi kalau misalkan kalian jualan makanan nih, kan dari anak kecil sampai tua tuh bisa makan gitu. Tapi kita harus lihat lagi gitu. Kalau misalkan kita jualannya boba deh misalnya. Nah, anak kecil itu suka banget sama boba. Tapi biasanya yang beli ini tuh kan mamanya. Atau yang beli itu biasanya anak muda remaja. Dan biasanya kalau anak kecil itu pasti nggak selalu diperbolehkan minum boba sering-sering karena mamanya gitu.
Jadi pasti kita ambil target yang misalnya anak remaja. Lalu apakah orang tua juga termasuk ke target market kita gitu? Kalau misalnya dia jualan boba, tentunya enggak juga, karena kalau orang tua pasti udah nggak boleh terlalu minum yang banyak manis-manis gitu. Jadi kita nggak boleh sebut produk itu bisa dikonsumsi semua orang, semua umur. Kita harus spesifikasiin lagi, niche down apa aja yang jadi target market kita. Apakah yang banyak beli itu cewek atau cowok, umurnya berapa, lokasinya di mana, kesukaannya apa, kayak gitu sih, harus lebih detail. Lalu bisnis starter kit ini, apa sih yang kalian harus siapkan? Satu, kalian harus siapin platform yang tepat. Jangan karena kalian masuk digital, oh semuanya aja nih diambil, mau dari Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, apalagi YouTube, semuanya masukin aja. Tapi nggak gitu. Kalian kepegang nggak semua platformnya? Percuma kalau kalian punya semua platformnya, tapi ternyata yang kehandle hanya satu atau dua. Kalau emang hanya kehandle satu atau dua, ya silakanlah fokus ke dua ini. Jangan nambah-nambah lagi, tapi benar-benar buat sebagus mungkin. Terus kalian juga harus tahu nih, target market kalian yang tadi aku bilang, gender, usia, lokasi, dan minatnya ini, mereka biasanya pakai platform yang mana sih? Kalau misalkan targetnya itu yang 30 tahun ke atas, kalian boleh masuk ke Facebook. Bikinlah konten sebaik-baiknya atau video sebaik-baiknya itu di Facebook. Tapi kalau misalkan kalian anak muda, remaja, silakan masuklah ke Instagram misalnya gitu. Terus membangun branding dengan diri bisnis kamu sendiri gitu. Jangan sampai karena kalian kan aku cuma ngambil dari orang nih, aku ada supplier nih, terus jadinya tuh kayak nggak punya merek sendiri gitu. Kenapa kita harus punya branding sendiri? Pertama ya, branding itu apa? Kayak dari colornya, fontnya, kalian tuh udah harus tentuin, patenin, oh selalu pakai font ini, oh pakai warna yang ini. Jadi setiap kali orang ngelihat kalian dengan warna itu, dengan atau font itu, atau logo itu, kalian jadi kayak, oh ini pasti mereknya dia. Terus akhirnya kalian ada pembeda dengan usaha-usaha lain yang sejenis atau kompetitor kalian. Jadi kalian menonjol sendiri lah. Sama kayak biru BCA. Dia tuh udah kayak nama warna sekarang. Udah bukan kayak apa ya? Udah bukan kayak warna logo orang gitu ya. Tapi udah kayak itu tuh biru BCA gitu. 4, kita ada pasang iklan. Pasang iklan itu memang biaya. Tapi iklan itu investasi, bukan literally biaya gitu. Karena kalau kalian pernah ngiklan, otomatis ada orang yang melihat. Dan kalau ada orang yang melihat, at least mereka udah tahu, oh ada barang ini dengan merek ini. Tapi mereka akan lupa nih. Makanya kalian harus konsisten kalau bikin iklan dan sering gitu. Jangan kayak, oh boncos nih iklan pertama, langsung nggak mau iklan lagi gitu. Langsung takut ngiklan lagi. Nah jangan gitu, justru malah kayak kalian harus konsisten. Kalau kalian setiap bulannya hanya bisa ngeluarin 200.000 untuk iklan, keluarin aja tiap bulannya 200.000 gitu. Jangan takut kehilangan atau gimana, karena itu investasi buat kalian. Yang kelima, buat alur cerita yang soft selling. Yang tadi aku bilang ya, jangan selalu hard selling, tapi buatlah cerita, buatlah orang, sentuh emosi orang untuk gimana ya, untuk menangkap perhatian mereka. Karena di online ini sekarang udah terlalu rame, udah terlalu padat. Jadi kalau misalnya kalian hanya buat konten yang biasa-biasa aja, orang udah tahu misalnya kok gitu doang, itu orang akan langsung scroll aja gitu. Cuman melewati kalian doang, tapi enggak. Kita harus bikin konten yang kalau kita di scroll, kita jadi diam sebentar, perhatiin konten itu, dan baru deh kita bisa nangkap perhatian mereka untuk terhadap brand kita atau barang kita. Oke, segitu aja kalau dari aku. Ini aku ada sediain free social media check up dari Melon Branding. Jadi kita bisa ngecek nih, kalian kalau yang punya usaha atau bisnis apapun, jasa ataupun barang, bisa ke yang link bit.ly form analisa Melon itu. Ntar kita cek deh. Oke.
thank you banget sharingnya Sisi. Terus terang pengalaman bisnisku sudah lebih dari 10 tahun ya. Dan dari pengalaman bisnis ini aku nih sangat beruntung. Kenapa aku melewati masa-masa di mana kita masih analog sampai sekarang sudah berubah ke masa digital. Aku dulu ngalamin namanya internet yang masih tetetetet Sama aku juga. gitu ya. Nah, aku ngalamin masa-masa seperti itu. Nah, dan sebetulnya kalau misalkan kita lihat sekarang ini ya, namanya opportunity itu selalu ada. Kalau misalkan kita lihat dulu itu tidak ada yang namanya Google, dan sekarang orang nomor satu terkaya di dunia itu siapa? Jeff Bezos kan? Jeff Bezos. Nah, dia itu usahanya apa? Amazon, online shopping kan sebetulnya. Nah, apakah Amazon ada 15 tahun yang lalu? Enggak. Belum ada. Google aja mungkin masih struggle di sana kan. Nah, jadi sebetulnya aku setuju bahwa ini adalah satu kesempatan. Nah, tinggal bagaimana kita bisa manfaatin kesempatan atau enggak. Nah, terus tadi kamu sempat bicara tentang yang namanya sekarang udah crowded banget nih di dunia digital ini kan. Misalnya kita mau iklan sesuatu itu kayaknya udah banyak banget yang iklan. Nah, itu kembali menurut aku tuh ada yang namanya adalah timing. Nah, timingnya sekarang ini udah banyak pemain. Nah, bagaimana caranya kita diferensiasi. Nah, tetapi tetap ada namanya market, tetap ada namanya satu kesempatan di situ. Nah, terus tadi kamu juga ada sebut tentang namanya ghost kitchen. Nah, terus terang aku baru tahu nih, temanku ini ternyata menulis buku yang namanya Ghost Kitchen. Cukup terkenal, bukunya cukup laku di marketplace. Tapi aku baru ngeh bahwa ternyata itulah yang kamu jelasin tadi itulah namanya konsep Ghost Kitchen. Nah, konsep Ghost Kitchen itu dulu ada nggak? Nggak ada kan? Nah, konsep ini ada konsep baru gitu loh. Dan ternyata pasar ini kan berkembang dengan luar biasa kan. Nah, di sini sebetulnya kita juga bisa melihat, tadi juga Sisi sempat jelaskan dengan tadi juga kamu sempat jelaskan dengan yang namanya COVID ya. Nah, kebayang nggak sih? Aku tadi barusan baca artikel. Kamu tahu usaha Airbnb? Besar sekali kan? Aku baca satu artikel ada miris juga. Airbnb ini dia dulu siapa yang nggak kenal Airbnb, ya kan? Dia ini di artikelnya seperti ini. Dia tuh untuk membangun usaha itu, dia itu membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Tapi hanya dalam 4 sampai 6 minggu usahanya ini rontok. Nah, karena COVID pandemi ini. Betul. Oke. Nah, tetapi di lain pihak temanku dia kerja di satu company dan company-nya baru berhasil menjual startup. Startupnya bergerak di bidang online learning. Nah, jadi ada namanya timing kan di sini kan. Dan menurutku benar yang kamu bilang bahwa kita harus sigap gitu loh nangkap peluang. Nah, kalau boleh tahu apa sih suka duka kamu selama di bisnis digital ini? Apa semuanya suka atau ada dukanya? Nah, apa aja tuh kira-kira pengalaman kamu? Oke. Berarti suka dukanya ya. Kalau sukanya sih dengan adanya digital ini ngebantu aku banget. Karena satu, kok bisa lihat sendiri, aku belum tua, masih muda. Jadi karena masih muda, kadang suka diremehin. Nah, kenapa aku malah bilang ini suka? Karena gini, kalau orang tatap muka langsung, orang bisa langsung ngejudge. Jadi, oh dia masih muda, pengalamannya masih dikit. Oh dia masih muda berarti pengetahuannya belum banyak. Atau kayak, ini pasti bisnisnya masih asal-asalan gitu. Tapi karena online, kan mereka nggak tahu aku umur berapa. Nggak tahu juga cewek atau cowok. Karena kalau di WhatsApp aku selalu tulis bukan namaku gitu. Terus pas kalau chat gitu ya, selalu mereka bilangnya pagi Pak atau siang Pak gitu. Kayak mereka taunya aku cowok, udah dewasa gitu. Nah dari situ aku jadi ngerasa ini kesempatan gitu. Karena online,
kita bisa ngebuktiin kayak mulai dari portfolio kita, tampilan kita, di brandingnya kita ini mau apa sih yang orang lihat gitu. Jadi dengan ada online kita bisa memilih mana yang orang mau lihat dan kita tidak mau kasih lihat. Itu bisa. Jadi ada baiknya ada enggaknya. Gak baiknya adalah mungkin kurang otentik gitu. Karena kalau konvensional, oh bisa tahu nih. Oh ini enci-enci glodok misalnya gitu kan. Tapi kalau misalkan di online itu kan dia nggak tahu mendok enggaknya atau gimana. Jadi dia nggak ngelihat kita sebagai alat background kita. Tapi pas kita ngobrol, oke, pengetahuan aku seperti ini. Kita bisa kasih solusi seperti ini gitu. Jadi menurut aku itu ngebantu banget. Kedua, kamu nggak punya modal untuk buka kantor pun, nggak punya modal untuk bikin bisnis atau gimana. Dengan adanya digital, asal kamu punya yaitu smartphone, laptop, ide yang kreatif, terus punya inovasi juga, kalian bisa bikin apapun gitu. Bahkan kalau dulu di kampus, aku pernah diajarin sama dosen. Maksudnya kalian bisa bikin apa dengan secari kertas gitu. Nah itu tuh ya maksud aku, begitu juga di internet, kalian asal punya kemauan, buka aja blog satu gitu, gratis kan gitu. Numpang internet orang juga bisa gitu. Nah, masa sih kalian kalau mau berusaha pasti adalah. Walaupun susah nih, sesusah apapun, kalian bisa makan lah tiap hari gitu. Kalau kalian berusaha dan kalau kalian memang udah berusaha dan bisa makan tiap hari, kalian tinggal kembangin aja, scale up terus. Tuh, apalagi dengan internet, yang aku bilang, kalau misalnya kamu takut beriklan gitu misalnya, keluarin aja misalnya modal paling kecil kamu, terus kamu lihat nih setelah jangan 1 bulan, terlalu misalnya setelah 6 bulan dengan budget yang rutin terus-terusan, bisa dapat apa sih baliknya gitu. Kalau misalkan kalian ngerasa oh ternyata dari 6 bulan yang beli cuma 3 gitu, silahkan lihat lagi gitu, yang salah apanya, apakah kontennya, apakah harganya, atau karena kadang ada yang gini, dia jual terlalu murah, padahal orang lain jual lebih mahal, tapi tujuan dia adalah biar laku nih gitu, tapi itu malah mencurigakan gitu. Kalau di online jadi kayak yang penting branding kalian bagus, yang penting kalian detail, kalian nggak perlu takut gitu soal harga. Memang orang akan cari yang termurah, tapi orang akan cari yang bisa dipercaya gitu. Itu sih yang aku jual ya. Maksudnya gini, di Melon sendiri tuh punya yang apa ya? Ini yang dukanya. Dukanya ini adalah jasa seperti aku. Ya. Ada yang buka harga 75.000 sampai 600.000 rupiah. Aduh, wow. Kayak, dan itu aku pernah dapat klien ya, padahal udah PT meeting dan lain-lain, meetingnya 5 jam, aku pantengin terus sabar gitu kan, meetingnya 5 jam, terus terakhir tuh dia ngomong, aku kemarin buka website ini, itu kayak outsourcing gitu, terus dengan jasa yang kamu tawarin ini, dia 600.000 loh sebulannya gitu. Terus, oh gitu ya Bu ya, gini-gini. Aku dengerin dulu aja. Oh gitu Bu. Terus maksudnya kenapa dia telepon aku gitu kan? Udah tahu ada yang lebih murah, kenapa telepon aku? Nah, akhirnya setelah diulik-ulik, dia jadi maunya tuh dengan harga yang kutawarkan, maunya megang 3 account gitu sekaligus. Dan maksudnya kenapa dia udah tahu ada yang lebih murah, kenapa masih telepon aku? Karena dia lebih percaya aku gitu. Padahal dia nggak kenal aku loh. Cuman gara-gara dia lihat portfolionya, ngobrol-ngobrol, terus maksudnya kayaknya dia pengalaman nih gitu. Tapi gilirannya 600.000 itu harga lebih murah memang. Tapi kayak nggak percaya gitu. Terus aku gini mikir aja ya, kalau misalkan aku
mengeluarkan harga yang sama, 600.000 sebulan misalnya. Nah, gimana caranya aku bayar karyawan misalnya kayak gitu kan? Gimana caranya kalau 600.000 ini laku banget deh, anggap amin-amin bisa 100 klien gitu tiap hari, tiap bulan 100 klien gitu. 100 dikali 600.000, berapa tuh kok? 100 dikali 600 60 juta ya. 60 juta gitu kan? Tapi 100 klien itu handle itu sedetail itu loh. Harus ngerti seluk-beluknya. Industri semua berbeda. Mulai dari makanan sampai pabrik gitu kan. Itu beda-beda semua. Kita harus ngertiin satu-satu. 60 juta kerjain sendiri memang kaya raya kan 60 juta gitu. Ya. Tapi kalau kamu punya 4 sampai 10 karyawan, itu tuh jadi hal yang sangat kecil gitu. Betul. Gitu loh. Jadi jangan mikir kalau di bisnis itu bukan soal murah gimananya gitu, atau kayak kalian marginnya gede atau enggak gitu. Effort yang kalian keluarkan di situ tuh seberapa besar gitu, perhatiannya dan lain-lain. Nah, balikin lagi ke yang itu, pasti yang 600.000 itu pasti kerja sendirian. Jadi wajar lah kalau misalkan jangan dibandingkan suka dukanya dengan kayak personal dibandingkan yang usaha gitu. Thank you. Aku juga setuju banget karena di dalam bisnisku itu juga akan ada selalu orang yang memberikan harga lebih murah. Nah, makanya bagaimana caranya kita, kalau yang aku lakukan adalah bagaimana aku meyakinkan si customer jasaku ya segini. Aku Benar. sering ibaratnya itu aku sering ambil analogi seperti ini. Ada tukang cukur kan. Tukang cukur ada, kita mau pergi ke salon, mau gunting rambut. Ada yang harganya 15.000, ada yang harganya 1 juta. Nyukurnya kan sama. Nah, Benar. tetapi kenapa orang ada yang mau bayar 1 juta, ada orang yang hanya mau bayar 10.000 misalkan. Nah, masing-masing ini kan mereka punya pasarnya. Janganlah yang 1 juta menawarkan ke yang 10.000, nggak masuk. Yang 10.000 nawarkan ke yang 1 juta, nggak bakal masuk juga. Nah, thank you banget. Ini ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus. Nah, ini misalkan, ini yang paling cepat dulu nih. Ada yang nanya nih, CCC usahanya apa? Nah, ya karena kita baru join, so yes. Ya, jadi kalau aku usahanya namanya Melon Branding, itu branding agency. Jadi kita handle perusahaan orang lain untuk di-brandingkan secara kayak tampilannya, pemasarannya, kayak gitu sih. Tapi lewat digital. Nah, terus ini ada, kalau mau bisa jelaskan sedikit yang form analisa Melon ini? Ya, kalau yang link Bitly form analisa Melon ini, jadi kalau misalnya kalian masuk ke sini, kalian isi formnya, ntar kita buatkan analisa sosial media check up-nya punya kalian gitu. Oke, itu free ya? Free. So, silakan. Begitu dengar kata free tuh biasanya orang semangat aja. Iya, dicek dulu aja. Betul. Nah, terus ada satu pertanyaan lagi, ini juga menarik. Apakah kamu pernah di PHP-in? Jadi, oh iya nanti saya order, nanti saya kasih kamu ini. Nah, bagaimana tuh ngadepin yang customer yang begini? Nah, aduh, ini mah sering banget ya, udah jadi makanan sehari-hari. Oh gitu? Iya, justru gini, customer PHP itu biasa. Jadi jangan memaksakan klien untuk beli barang kita atau pakai jasa kita. Tapi gini loh, kalau mereka kita paksa-paksa, ayo lo kak, murah lo, ini gini, bagus lo, itu kesannya barang kalian murahan. Kalau memang kalian pasarnya menengah ke atas, ya kalau misalnya Melon itu jujur kita yang menengah ke atas. Kalau misalnya pasar kalian menengah ke atas, jangan dikejar-kejar gitu. Kalau misalnya kalian kejar-kejar, yang ada kesannya kok lu butuh banget sih gitu. Jadi malah menjatuhkan harga kalian. Dan kalau misalnya kalian yakin jasa atau produk kalian bagus, itu nggak perlu yang namanya nyodor-nyodorin barang kalian gitu. Tapi gimana caranya?
tetap memasarkan. Maksudnya kita kan nggak mungkin jualan barang tapi nggak apa ya, nggak berusaha mencari klien gitu ya. Atau malah kalau klien masuk jual mahal atau ada klien masuk ntar aja gitu. Enggak, kita tetap layanin fast respon, cepet, tanganin sebaik-baiknya. Tapi kalau misalkan mereka, saya pikir-pikir dulu, kasihlah mereka waktu. Kalau misalnya kalian ini lebih baik branding, sama kayak Starbucks, kopi mahal gitu kan. Betul. Kopi mahal, kalian bisa beli kopi di mana saja dengan harga yang lebih murah gitu. Tapi mereka nggak pernah tuh yang kayak apa ya, apa Keluar ya, gitu. mereka iya beli dong atau kayak mbak-mbaknya itu keliling-keliling kasih tester gitu-gitu. Enggak, karena mereka tahu produk mereka bagus, branding mereka kuat, mereka tahu gitu positioning mereka, ya itulah. Jadi kalian targetingnya tepat, positioningnya tepat, oke lah, nggak usah takut di PHP-in customer. Oke. Terus ini ada satu lagi. Ini juga aku pikir menarik ya pertanyaannya. Jadi dia ini lagi belajar dropship. Nah, tetapi untuk melakukan dropship ini dia kan harus menampilkan foto. Nah, tapi kadang itu kan fotonya bukan foto dia tuh. Nah, dia khawatir dengan yang namanya copyright. So, mungkin kamu bisa memberikan tips and trick bagaimana bisnis dropship itu? Oke. Biasanya kalau yang di marketplace itu mereka terbuka juga kok buat reseller. Tapi kalau misalnya kalian ngambilnya dari Instagram orang, apalagi brand ya. Kalau brand itu kan mereka punya merek atau bahkan mereka udah patenin. Itu kalian harus hati-hati. Kalaupun kalian mau jadi resellernya, silahkan izin dulu. Izin dulu ke mereka sampai dapat izin, silahkan share fotonya. Ada juga yang bilang boleh tapi jangan pakai foto saya persis. Ya kalau kayak gitu, kamu beli dulu barangnya, foto ulang dengan gaya kamu, terus masukin deh baru. Itu mungkin pada saat kita foto ulang, kita pakai foto kita harus beri watermark ya semacam itu, supaya foto kita pun tidak digunakan oleh orang lain. Orang lain. Ya betul. Nah, aku sendiri tadi kalau nggak salah kemarin itu ada satu kasus yang menarik di salah satu WhatsApp grupku. Jadi ada seorang ini dia jualan satu produk makanan. Nah terus dia posting gitu loh. Ini dia posting kan. Nah begitu dia posting, ada orang lain komplain, loh ini kan foto gua, kenapa lu menjual foto gua? Nah yang lucunya lagi ini orang kedua ngomong, loh kan gua ngambil dari lu. Oh, okay. Jadi mosok begini gitu loh. Nah kelihatannya ini orang sensitif atau apa, jadi dia langsung judge seperti itu karena dia pakai foto tanpa tanpa koordinasi, dan mungkin dia juga nggak tahu orang ini satu grup sama dia. Nah jadi apabila kita juga sebagai dropshippernya, kita pun harus memperhatikan jadi kan dua sisi nih, kita bisa sebagai orang yang dropship atau kita yang memberikan dropship ini ke orang lain. Nah kalau misalkan kita yang dropshippernya, kita harus ya minta foto yang jelas dari dia gitu loh. Artinya kan lu mau kolaborasi sama yang benar nih. Nah bagi kita yang memberikan dropship kepada orang lain, kita pun harus menyediakan foto yang bagus. Dan seperti tadi kamu bilang, di bisnis ini jangan nepu. Iya benar. Betul kan? Jangan nepu gitu loh. Jadi lakukan semua dengan jujur lah. Nah karena pada akhirnya kan sama seperti bisnis di konvensional, tetap ada namanya reputasi. Nah, mungkin juga misalkan sekarang Melon Branding, kamu kan ada. Nah, tetapi kalau kamu mungkin orang nggak kenal, oke ada orang percaya. Nah, terus tapi kamu menipu pekerjaannya. Nah, terus tahun depan kamu berubah menjadi Apple Branding. Nah, iya. Terus tahun depannya berubah lagi menjadi Jeruk Branding atau apalah itu. Nah, itu kan tidak menunjukkan tidak membangun reputasi yang baik dalam bisnis. Nah, benar. Ini ada satu pertanyaan, boleh apa sih? Ini juga menarik untuk dibahas karena ada yang bertanya, apa sih itu Ghost Kitchen? Nah, mungkin kau bisa jelaskan lebih jauh tentang Ghost Kitchen? Kalian pernah dengar nggak kalau misalkan Ghost Kitchen itu gini? Beli di satu tempat gitu, misalnya kita beli di GoFood
atau GrabFood, nge-scroll, oh makanan lagi pengen bakso, pencet bakso. Oh bakso apa ya, bakso mungil gitu kan. Pas beli bakso mungil, abangnya jalan tuh ke tempatnya. Terus tahu-tahu ke rumah kita udah nyampe tuh bakso mungil gitu kan. Ternyata si abangnya ini datang bukan ke restoran, bukan ke apa pedagang kaki lima, bukan gitu, enggak. Jadi itu kayak dapur, kadang bisa dapur bersama gitu. Dapurnya itu nggak kelihatan, nggak ada spanduk, nggak ada apa gitu. Jadi cuman proses produksinya di situ. Tapi tahu-tahu barangnya nyampe udah dengan brandingannya si bakso mungil gitu. Jadi itu makanya dinamakannya ghost, karena nggak kelihatan tuh kayak yang nggak kelihatan, orang dari luar tidak akan ternyata bahwa di situ ada tempat bisnis. Nah, tadi pun kamu bilang satu hal yang menarik bahwa kita bisa kerja di mana saja, kapan saja. Nah, ini kan salah satu keuntungan dari bisnis digital ya, di mana kalau dari pengalaman aku di dunia bisnis, kamu untuk bisnis itu kamu butuh yang namanya tempat. Dan terus terang banyak orang itu akhirnya memilih menggunakan rumah sebagai tempat usaha mereka. Kenapa? Dikarenakan biayanya itu lebih murah. Kita kan nggak mau otomatis pada saat kita start bisnis kita sudah harus mengeluarkan biaya yang besar. Salah satu contoh, misalnya kita mau sewa ruko aja biayanya sudah berapa? Iya. Udah kita bicara di pinggiran Jakarta aja tuh angka 60 juta itu mungkin nggak lari tuh dari itu. Kalau misalnya di tengah kota tuh 100 juta tuh udah bagus banget harga itu. Nah dengan dunia digital ini, nah padahal kita juga belum tentu butuh 3 tingkat seperti itu kan. Nah bisa aja kita hanya butuh 1 petak. Nah bisnis digital ini aku pikir sangat menarik lah. Karena cost-nya kita bisa tekan seminimal mungkin. Nah terus ada pertanyaan lagi, apakah semua bisnis bisa didigitalisasi? Nah, menurut kamu gimana? Ini lucu sih. Jadi klienku itu macam-macam kan. Ada yang kafe, ada yang restoran. Itu memang gampang untuk digitalisasi dan orang biasa melihat dan sudah terbiasa. Tapi ada satu, ada beberapa sih. Ada satu yang paling unik. Yang waktu itu aku share juga ke Koans ini, dia berupa industri yang untuk pabrik, jadi sangat niche banget. Dan itu dia berusaha masuk ke digital. Mereka berdarah-darah lah di awal, kayak bingung, nggak punya bahan materi, nggak punya kompro digital, punyanya cetak, dan cetak itu pun tidak ada aslinya, jadi benar-benar cuma ikut percetakan udah jadi gitu kan. Jadi mereka rombak total semuanya. Mereka harus bikin aset digital mereka dari nol. Dan betul semua bisnis itu bisa digitalin, tapi nggak 100%. Kalau kayak Ghost Kitchen itu kan berarti hampir ya 80%-nya digital. Gitu. Cuman 20%-nya untuk operasional, sampai bungkus-bungkus makanan bisa dijual. Tapi kalau misalkan yang kayak pabrik ini, justru kebalikannya, 80% konvensional, 20% digital, gitu sih. Jadi sebetulnya semua bisnis bisa digitalisasi, hanya caranya itu yang berbeda. Nah, misalkan industri yang seperti B2C, jadi business to customer, itu lebih gampang untuk didigitalisasikan dibanding dengan B2B. Tadi klien kamu itu yang supply ke pabrik, dia ini kan lebih sulit karena kan market dia bukannya bukan orang-orang yang ada yang gampang dicari di marketplace. Nah, tetapi kan orang-orang dia adalah mungkin purchasing di pabrik. Seperti itu kan. Nah, itu mungkin jadi satu hal sendiri ya. Nah, terus tadi kamu juga bilang bahwa kalau ini kan dalam bisnis, aku bikin website nih. Aku bikin salah satu digitalisasi adalah dengan membuat website. Nah, aku buat website, tapi kok kayaknya nggak ada orang yang datang ya. Kok kayaknya gue udah bikin website, gue habis juta-juta bunyinya, tapi kok kayaknya nggak ada orang yang ngeklik ya. Salahnya di mana tuh? Masalahnya di mana tuh? Oke.
Bener. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi klien kita pun itu banyak yang kayak gitu, bikin website, lalu ditinggalin, berharap klien datang sendiri ke websitenya gitu. Makanya dari situ kita belajar analisa kenapa nih kok orang malah pakai jasa kita bikin website, terus tahun ke depannya nggak perpanjang gitu. Akhirnya kita yang refleksi diri sendiri lah, kenapa sih gitu? Emang kita salah bikinnya? Cakep kok tampilannya gitu kan? Ternyata kita nggak paketin include dengan maintenance. Nah, itu Hmm, yang kita belajar dari situ. Jadi, kita sekarang belajar kalau orang mau bikin website di kita, syaratnya mereka harus siap untuk dengan maintenance. Kalau nggak siap maintenance, mendingan jangan bikin website di kita. Silakan bikin website yang banyak kan, freelanceran yang lebih murah gitu kan. Tapi kita yakin sekali karena kita pengalamannya udah begitu, banyak yang masuk tapi banyak juga yang keluar. Setelah kita lihat-lihat, ternyata kalau yang di maintenance itu malah stay gitu. oh, Hmm, karena mereka merasakan benefit kan. Jadi betul. kan kembali kalau ada mereka tolak ukurnya kan makin banyak orang datang ke website mereka, makin happy mereka karena kan itu akan lead kepada more sales seperti itu kan. Betul, Oke. karena dengan di maintenance otomatis kalian mau ubah, artikel gampang, mau ngubah apa banner kayak gitu-gitu, jadi lebih mudah dan akhirnya kayak, "Oke, saya mau ganti promo ini, silakan gantiin deh di website," dan akhirnya kan banyak yang attract dari website-nya dia kan, gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan bagus juga. Jadi apakah Melon Branding juga menanganin marketing seperti paid promote di sosmed? Kalau iya, promo seperti apa yang biasa kamu pakai? Oke. Jadi paid promote itu justru cikal bakalnya, Melon Branding dulunya. Jadi kita berasal dari jasa iklan, jadi namanya itu Iklan Gratis Indonesia dulunya. Dan itu aku karena masih kuliah, aku cuman bikin iseng-iseng. Orang yang mau promote, silahkan follow aku dan kita promosin gratis. Dan pelan-pelan kita tawarin, mau nggak dengan biaya segini untuk sebulan? Mau tuh banyak. Nah, paid promote ini sekarang kita udah nggak terima lagi, karena paid promote ini sudah tidak efektif di sosial media. Jadi per 2 tahun kemarin kita udah nggak sama sekali nggak terima untuk paid promote. Yang kita jalanin sekarang adalah sponsor ads, itu iklan yang resmi dari Facebook dan Instagram atau Google, itu juga kita terima. Tapi karena itu memang memang resmi gitu. Jadi kita hanya ambil dari fee advertisernya aja berapa persen gitu. Oke. Uh, Tadi kamu bilang menarik ya. Jadi ternyata di dalam digital marketing itu juga ada yang namanya uh, timing ya. Seperti tadi Melon Branding ini kan asalnya dari paid promote. Nah, Hmm. tetapi dengan berjalannya waktu, ini kan ternyata nggak efektif. Berarti kamu pun juga harus merubah strategi kamu menjadi yang lebih efektif. Nah, satu hal lagi, tadi kamu juga mengatakan bahwa iklan itu harus konsisten ya. Hmm. Aku di masa-masa awalku di dunia digital pernah masang iklan di Facebook waktu itu. Nggak besar sih, hanya sekitar 100.000. Tapi begitu ngeliat hasilnya sebulan kayaknya nggak menguntungkan, akhirnya aku stop tuh. Ya. Nah, uh, kenapa tadi kamu bilang bahwa harus konsisten, jadi harus dipertahankan itu kenapa? Alasannya apa? Jadi gini, aku awalnya juga gitu kan. Apalagi namanya bisnis baru tuh, duit juga masih pas-pasan gitu ya. Jadi pasang iklan ketika ada duit aja. Nah, tapi setelah dilihat-lihat, sisihin dikit aja yang tadi aku bilang, sisihin dikit aja, rutin tiap bulan, terus kayak tabungan lah, cuma 500 perak, 500 perak, 500 perak misalnya gitu. Terus setelah 6 bulan berjalan, itu baru kelihatan. Jadi memang orang mungkin nggak beli, mungkin 3 bulan awal itu boncos benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali dari iklan itu ya. Jadi dapat pemasukan dari yang lain gitu. Tapi abis itu kan dari 6 bulan itu pasti ribuan orang, ratusan ribu orang yang lihat iklan kita gitu. Oh, yang ijo-ijo melon. Oh, ini apaan sih gitu. Oh, ini sosial media. Oh, iya. Gitu. Jadi kayak
ada yang kenal dari cuman 1.000, 2.000, akhirnya ratusan ribu yang kenal gitu kan. Itu kayak lama-lama berjalan dengan sendirinya tanpa kita iklan lagi pun mereka jadi kayak, oh tahu kok film branding itu gitu. Oke, jadi berarti itu kan ibaratnya nanam ya. Belum tentu apa yang kita langsung tanam ini kita langsung mendapatkan hasilnya besok. Jadi Betul. bisa jadi apa yang kita tanam sekarang ini kita akan dapatkan hasilnya nanti. Let's say sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan selanjutnya. Jadi tetap itu guna daripada konsistensi kan, betul? Betul. Oke. Nah, pernahkah kamu begini? Aku bergerak di dunia IT. Aku juga beberapa orang tuh kenal aku tuh ke orang IT gitu loh. Dan image-nya itu adalah orang IT itu bisa semua. Salah satunya itu mungkin kalau aku bilang kalau zaman dulu itu kan bangun candi 1000 candi dalam satu malam kan. Ya. Itu kan cerita Roro Jonggrang. Kalau Roro Jonggrang di dunia digital sekarang mungkin dapatkan 1 juta follower dalam satu malam. Ya. Pernahkah ada customer kamu yang mengharapkan hal yang sama juga gitu? Jadi hal-hal yang kelihatannya impossible atau hal-hal yang kelihatannya itu sebetulnya tidak realistis. Pernahkah kamu hadapin customer yang seperti itu? Banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak banget. Jadi gini, justru lucunya adalah kita kan beralih ya. Lagi-lagi dulu kita berasal dari paid promote gitu. Kita pernah dibayar murah, pernah dibayar mahal, pernah gitu. Kita beralih dan targeting dan positioning kita tuh mulai berubah 2 tahun belakangan ini gitu. 2 tahun belakangan ini bertambahnya pengalaman kita, bertambahnya juga positioningnya lebih jelas gitu. Dan ternyata setelah kita 2 tahun ini baru lihat gitu perbedaan klien yang high expectation kebanyakan mengeluarkan biaya yang lebih kecil dibandingkan yang bayarnya itu udah level ini ya, misalnya kayak PT, CV, dan ini. Itu tuh malah mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan dengan membayar itu gitu. Jadi kayak mereka cuma nanya, oke, KPI-nya apa, traffic-nya berapa, insight-nya berapa, kalian bisa mendapatkan leads conversion berapa. Itu aja gitu. Lalu udah gitu, jalan. Kalau misalnya bagus ya lanjut, kalau enggak ya udah gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka yang ini benar-benar kok naiknya followersnya sedikit, kok mana nih ininya gitu. Pokoknya menagih. Sedangkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu gitu. Misalnya dengan mengeluarkan iklan 100.000 per bulannya, kalian hanya bisa berharap return earning-nya itu misalnya kayak 20%-nya gitu. Itu udah paling bagus. Tapi kalau misalkan kalian bayar ya 100 juta, kayak bindingnya langsung ini kan 100 juta. Kalian tentunya akan lebih banyak lagi gitu traffic-nya dan tinggal dikaliin aja gitu. Kalian dapat berapa return earning-nya gitu. Jadi di dalam dunia digital ini juga kembali ya, sama seperti di dunia iklan. Kamu cetak brosur yang di fotokopi brosur sama cetak brosur yang berwarna, otomatis budget kamu kan lebih tinggi. Nah, otomatis yang lebih menarik orang kan yang berwarna. Berwarna, benar. Kalau misalkan kamu pasang spanduk yang besar di tempat yang di dalam gang sama tempat yang strategis, itu juga harganya kan berbeda. Sama kamu pasang iklan di TV misalkan, itu juga harganya beda. Nah, berarti di dunia branding digital ini juga punya hal yang sama. Jadi betul. Ada harga, ada rupa seperti itu, betul? Benar, karena mereka mikir, ya itu balik lagi ya, mereka mikirnya yang berupa digital ini nggak bisa terukur gitu. Yang mereka lihat digital itu kayak abstrak dan hasilnya sama. Misalnya nih, kayak jasa kita nih ya, social media management misalnya. Sama-sama berupa feed hasilnya. Dengan yang 600.000 tadi pun sama-sama fit, bahkan kuantitasnya lebih banyak dia, gitu. Tapi kuantitas kan beda dengan kualitas gitu. Ketika dia bikin doang, konsepnya aja nggak matang, cuman asal konten ya menarik gitu. Desainnya pun bagus, sama-sama bagus gitu.
Tapi kan mereka nggak tahu apa yang alur yang mereka harus bawa, apakah mereka hanya ceplok-ceplok atau targetnya aja nggak terukur gitu. Nah, sedangkan di digital ini semua itu terukur. Yang membedakan. Kayak viral. Ya. Kayak viral aja itu bukan berarti sesuatu yang mendadak atau kayak trending topik yang kayak apa ya, nggak sengaja nih tiba-tiba trending topik, nggak gitu. Bahkan trending topik itu bisa diatur gitu. Kalau di agency kayak gitu, trending topik bisa diatur. Mungkin Koko belum pernah dengar ya kali ya. Nanti itu salah satu startup yang kita sudah semua kenal pastinya, itu tiba-tiba menghilang. Akunnya ganti profile kosong, semuanya dihapus. Itu dari agensinya. Jadi kayak sesuatu yang di viral itu memang sudah direncanakan. Kayak kopi Flux kemarin yang Supreme Oreo, ya itu direncanakan karena mereka membuat sesuatu yang tidak biasa. Kayak contohnya anjing gigit orang itu biasa, orang gigit anjing itu tidak biasa, gitu. Betul. Kayak gitu sih. Ini ada yang bertanya lagi, dia punya kelas diet online via WhatsApp group. Iklan seperti apa yang paling efektif menurut kamu? Oke, kalau misalnya iklannya paling efektif, itu bisa kayak sharing, jadi kayak storytelling. Jadi pengalaman, jadi iklan itu ada tingkat-tingkatannya juga. Iklan pertama, pengenalan produk, brand awareness. Ntar kalau udah klik atau orang udah lihat yang pertama, baru layer kedua. Layer keduanya ini baru pendapat para ahli gitu. Jadi misalnya kayak menurut personal trainer ini atau kayak ahli gizi ini konsumsi ini bagus untuk kesehatan gitu misalnya. Terus iklan yang layer ketiga itu baru testimoni dari customer. Semenjak saya mengkonsumsi ini, saya jadi gini. Nah, itu yang iklannya itu berupa sponsor ads bisa tutorial di YouTube dan lain-lain juga bisa. Gitu. Jadi ada beberapa jenis iklan yang bisa digunakan ya. Oke, seru banget obrolan hari ini. Saya belajar banyak terus terang. Dunia digital ini satu dunia yang buat saya satu dunia hal yang baru lah. Dan dalam dunia bisnis ini kita harus selalu belajar, kita harus selalu improve skill kita kalau kita tidak mau lenyap. Saya thank you banget atas waktunya Sisi. Oh ya, jangan lupa, jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan analisa apa tadi? Branding analisa sosial media check up. Oke. Silakan akses ke di sini bit.ly/form analisa melon, itu akan diberikan secara free. Dan apabila teman-teman di sini pengen tahu lebih banyak tentang melon branding, silakan akses websitenya di sini. Dan saya juga mengundang teman-teman untuk join ke grup Telegram di pengusaha Kristen atau di karyawan Kristen, di mana di grup ini nanti kita akan sharing tips and trik bagaimana menjadi pengusaha dan karyawan Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih kepada Sisi, terima kasih kepada Melon Branding, dan kami doakan semoga usahanya bertambah besar terus, jadi melonnya ini menjadi super melon nantinya, dan semoga teman-teman yang nonton pada hari ini juga mendapatkan benefit atau mendapatkan manfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjutkan di Telegram group atau juga nanti bisa berikan komentar di YouTube channel. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di venue minggu depan. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye-bye.